Ini walaupun udah pakai night mode, jadi untuk ke Pontianak, ya untuk ke Pontianak itu kita ngelewatin 3 kabupaten. Mana aja, Bang Ajis? Pertama Sanggau, Sanggau, habis itu Sekadau, Baru, Buraya, Kuburaya, terus sampai Pontianak. baru sampai di Pontianak. Jadi untuk Sintang ke Pontianak itu ditempuh kurang lebih ya 7-8 jam menggunakan mobil. Nah, kalau untuk motor nggak tahu berapa jam. Nah, kondisinya mendaki gunung lewati lembah. Kalau di Jawa untuk keluar 2 jam kita udah sampai kurang lebih Bekasi, kurang lebih sampai Tangerang, Banten. Kalau di sini 8 jam itu masih di masih satu provinsi. Ya enggak, ini ya Bang Ajis ya. Ya, Pak. Ini kondisinya memang minim penerangan. Ini jalan Trans Kalimantan atau masih Melawi? Ini Trans Kalimantan, Pak. Ini udah masuk jalan Trans Kalimantan. Kita di Kalimantan Barat ya, bukan di Kalimantan Utara. Untuk di IKN bukan. Jadi untuk Trans Kalimantan itu penerangan jalan umumnya memang sangat-sangat minim. Terus jalurnya juga lihat sendiri lah guys, itu untuk 2 kendaraan itu agak-agak sulit. Sebelahnya itu antara jalan sama tanah agak tinggi, jadi patut berhati-hati lah. Kalau driver yang saya tumpang ini, waduh, udah teruji lah untuk lintas Kalimantan ini. Jadi Bang Ajis ini dia selain kerja di BPN ngukur tanah, nah dia ngukur jalan guys. Jadi tahu kondisi tanah dari Sintang Pontianak atau Pontianak Sintang gitu, atau mungkin lebih lah ke mana paling jauh Bang? Sampai Kabupaten Sambas. Itu ujung baratnya Kalimantan Barat. Ujung barat dari Kalimantan Barat ya, itu Sambas. Ujung dari Pulau Kalimantan juga. Ujung dari Pulau Kalimantan yang berbatasan sama Malaysia. Sama Malaysia ya. Ya. Kucing ya? Sama ya, Kucing. Sarawak. Negara Kucing Sarawak. Bukan kucing meong. Nah, untuk jalur Trans Kalimantan ini itu di daerah mana? Sekadau ya? Sekadau. Ini masih Sintang. Oh iya, daerah Sekadau itu yang terjadi Sanggau, Pak. Oh Sanggau ya? Oh ya, Sanggau pernah itu kemarin ini belum lama itu terjadi kecelakaan. Jadi bis Damri terprosok karena rem blong. Lalu di hari berikutnya mobil pengangkut minyak CPO terguling. Jadi jangan di skip videonya, ikuti terus perjalanan gue ya.
alhamdulillah aman walaupun jalan sendiri malam. Jalan sendiri. Tapi kalau hantu ada nggak hantu? Kalau itu pasti itu Cuma belum pernah nemu ya? belum Pak. Apa jangan sampai ketemu? Jangan sampai ketemu. Jadi itu sebelumnya cerita itu guys, itu untuk di Kalimantan itu. Ya sebenarnya kemarin itu pernah, itu banyak pernah kemarin berangkat dari Ponti itu siang, cuma nggak sempat full durasi untuk nge-vlog, jadi karena lelah kali ya. Nah ini masih fresh nih untuk kembali ke Jakarta melalui 3 kabupaten, ini Pontianak, kondisinya seperti ini. Kita kalau mau ke Malaysia itu di Entikong, Masuk Kabupaten Sanggau. masuknya dia Kabupaten Sanggau ya. Iya, Pak. Itu masih berapa ratus kilo itu? Dari sini kira-kira 200 km. Dari sini 200 kilo. Nah, kurang lebih itu berarti kurang lebih ke Jakarta, Tasikmalaya gitu. Jadi ini jalurnya tuh nggak terlalu lebar guys, cukup untuk mobil. Cuma kalau sisipan sama truk kita harus hati-hati. Dan di sini juga nggak ada yang namanya angkutan online, nggak ada. Di sini sebutannya taksi, walaupun travel ya gitu. Kalau kita macamnya di Jawa gitu travel. Nah kalau kalian nih yang mau melintasi Trans Kalimantan ke arah Melawi, Sintang, dari terus ke Sekadau atau Sanggau lah, nanti hubungi nomornya Bang Ajis. Nah, nanti saya cantumkan ya. Di sini Bang Ajis tuh udah terlatih, dia tahu tracknya, dia tahu kapan siapa harus nyalip. Nanti gue cantumin kalau misalnya kalian butuh antrean tuh, antar jemput lah sama Bang Ajis ini. Orangnya humble. Tuh di depan itu ada truk pengangkut sawit gitu guys. Nah ini buah yang namanya kesukaannya Bapak Presiden Republik Indonesia. Tuh, kita mau nyalip aja juga harus hati-hati guys, karena untuk 2 mobil ngepres, kalau kita harus ambil ke sisi sebelah kanan lagi, itu jaraknya antara aspal sama bawahnya itu lumayan, nggak tinggi nggak sih gitu, cuma lumayan. Kalau nggak hati-hati kita kaget. Nah, ini kurang lebih berapa menit lagi kira-kira kita ke Sekadau ya? Ada paling setengah jam sampai 45 menit lagi. 45 menit, jadi 15 menit lagi ke 1 jam menuju Sekadau. Jadi kita waktu tempuhnya 45 menit lagi dari sini untuk ke Kabupaten Sekadau. Jadi ikuti terus ya, jangan di skip. Kita udah masuk di Sekadau ya guys. Nah, kondisi kota Kabupaten Sekadau itu ini kurang lebih seperti ini. Malum, ini sudah jam 9.33, mau jam 10 malam. Kondisinya kurang lebih hampir sama lah di
kecuali mungkin ada warung Madura. Nah, ya mau kiamat pun juga masih buka gitu. Seperti ini kondisi Kabupaten Sekadau di malam hari. Ya namanya daerah ya, sama aja kalau daerah di Jawa juga ya kurang lebih sama. Beda halnya kalau kita kemana ya, tempat hiburan lah pasti rame. Kalau Sekadau juga pasti ada tempat hiburan. Ada kayaknya Pak. Hiburan yang seperti di mall atau pasar sudah ada di repot, tapi nggak ada di Pak. Tempat biar Pak. Mobiliar Biar ada kedai kopi juga pasti ada lah ya. Nanti selepas kabupaten pasti juga kita melintasi hutan-hutan sawit. hutan-hutan sawit. Nah guys, ini kita masih di jalan Trans Kalimantan. Sebentar lagi masuk di Kabupaten Sanggau. Nah ini kondisinya mau masuk di kota aja sih, kurang lebih sih. Nah, kebanyakan di daerah-daerah Kalimantan khususnya di beberapa kabupaten yang ditemui ya, itu rumah-rumahnya rata-rata berkelompok, ada 100 rumah, nanti jaraknya jauh lagi. Jadi sistem di sini tuh seperti itu. Nanti kita ketemu hutan, kedua pemukiman penduduk, nanti ketemu lagi hutan, ketemu lagi, kurang lebih kayak begini. Yang terakhir di Damri itu masih jauh nggak? Masih 100 meter lagi di Turunani. Dari Turunani lah Damri itu dia nggak mampu ngerem Pak. Oh, dari sini Damri nggak mau ngerem. Dia udah bermasalah pengeremannya Pak. Jadi ini kan full Turunani. Ya. Ini kalau dilihat dari kondisi jalan ini menurun guys. Kebetulan memang rem dari bis Damrinya itu agak sedikit bermasalah. Jadi ya mungkin halus juga. Nah, itu berapa penumpang itu yang Kemarin itu kalau di berita sih 1 meninggal, 2 luka-luka 20-an itu luka-luka. oh, itu. Nah ini di sini nih tempatnya nih, tikungan tajam, kurangi kecepatan. Ada komplain di sini kiri. Nih, ini kondisinya seperti ini nih, tikungan. Terus CPO yang kemarin di sini Pak. Oh iya, nabrak rumah ya. Penolong itu Pak dalam kan. Rosot. Mungkin kalau bis yang biasa melaju di daerah-daerah Jawa gitu, untuk di daerah Kalimantan, mereka bisa geber di 60-80 km per jam. Salip-salip di sini nggak bakal bisa nyalip, mati kutu beneran gitu. Kondisinya pas-pasan ya, walaupun bisa 2 mobil ya, apalagi ya di sebelah kiri ini terdapat longsor gitu. Oh, kita lihat longsor itu Pak. Iya. Masih bisa lewat di kiri. Kayaknya yang kemarin itu hujan seharian itu kayaknya gitu. Apa di sana kan sering tambang pasir Pak. Ah, Mungkin entah tanahnya turun, dasar sungainya turun jadi ngerapat. kurang lebih seperti itu. Di Kabupaten Sanggau. Nanti kalau kotanya sebentar lagi kita lihat ya, jalan aja kita lewati kota kabupatennya Sanggau.
damri-damrinya seperti ini ya kemarin ya. Ya, yang kecil Pak, yang medium ya. Oh, Kecil, iya, yang perintis itu ya. Yang keren, yang medium. Itu pas. Ini tadi yang kita Pak yang di situ. Iya. Ketemu ujung-ujung. Gitu. Ada laju. Cuma kalau pemotor di Kalimantan Barat ini itu tertib. Di sini ya, di sini nih gitu loh. Yang namanya polisi itu nggak ada, bukannya nggak ada gitu loh. Ya, tapi mereka lihat tuh pakai helm. Kalau di kota besar khususnya Jakarta ya gitu, wah nggak ada polisi, nggak usah pakai helm. Kalau warga Kalimantan khususnya yang naik roda 2, kepala mereka nggak keras dibanding kepalanya orang-orang motor di daerah Jakarta. Mereka takut kepalanya hancur. Jadi setelah Sanggau, Keburaya. oh ke Buraya, Cuma masih jauh. ya masih jauh. Nanti kita ngopi di Bintangor, itu rest area. Kopi susu sama susu ya, satu-satu bungkus. Ya, susu panas bungkus. Ini udah di kedai kopi Bintangor. Suasananya seperti ini di daerah Kalimantan Barat. Kita di rest area dulu.